Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 29 Mei 2025 merupakan hari raya kenaikan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Kasih, pada hari ini kami merayakan kenaikan-Mu dan kemenangan-Mu atas maut dan dosa. Engkau telah naik ke surga dengan segala kemuliaan dan kuasa. Kini Engkau duduk di sisi kanan Bapa, dan Engkau adalah Raja dan Pembela kami. Kami mohon, bantulah kami untuk selalu hidup dalam iman dan kasih-Mu. Bimbinglah kami agar kami selalu mengikuti teladan-Mu dan mentaati perintah-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Mampukan kami untuk menyebarkan kasih dan damai-Mu dimanapun kami berada. Roh Kudus, bantulah kami untuk memahami firman Tuhan dengan lebih mendalam, dan berilah kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas janji-Mu untuk kembali datang dan mendirikan kerajaan-Mu yang kekal. Bantulah kami untuk menantikan hari itu dengan penuh sukacita dan pengharapan, sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-murid-Nya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea,
Mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, halu-halukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 17 sampai dengan 23. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Pergilah dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 24, ayat 46 sampai dengan 53. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ia pergi untuk kembali.
Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, teman seperjalanan dalam iman. Ada sebuah lagu yang liriknya berbunyi seperti ini. Bukan perpisahan ku tangisi, hanya pertemuan ku sesali. Bagaikan langit tiada berbintang, mendung tebal yang menjadi penghalang. Bukan perpisahan yang kutangisi, hanya pertemuan ku sesali. Itu adalah sebuah lagu yang berjudul Pengorbanan yang dibawakan oleh Mansur S. Lagu ini mengungkapkan betapa sedihnya seseorang harus berpisah dengan orang yang disayangi, apalagi untuk selamanya. Mengapa harus terjadi? Mengapa ada pertemuan kalau akhirnya berpisah dan menyedihkan? Begitu kira-kira yang ingin diungkapkan oleh lagu ini. Belum lama Yesus meninggalkan para murid-Nya. Sementara para murid masih berada dalam suasana takut, kecewa, dan keraguan-raguan. Mereka masih bergulat dengan pertanyaan, benarkah Tuhan bangkit? Mereka sedang memperbincangkan pengalaman beberapa dari mereka yang melihat penampakan Yesus. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka, menyapa mereka dengan seruan, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka semua terkejut dan merasa takut. Mereka mengira itu adalah hantu. Yesus mengerti apa yang terjadi dengan mereka. Maka dengan lembut Yesus meyakinkan bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Yesus yang telah bangkit. Untuk meyakinkan itu, Yesus meminta mereka meraba dan melihat tangan dan kakinya agar mereka bisa melihat bekas luka yang ada padanya. Ternyata mereka belum yakin juga karena girangnya dan masih heran. Kita pun sering ragu akan kehadiran Yesus dalam hidup kita, terutama di saat kita mengalami kesulitan, kesedihan, dan kekecewaan. Tapi ingatlah, Tuhan akan terus menyapa kita. Ia akan terus mencari cara agar kita memiliki kepercayaan yang sungguh kepadanya dan menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Lalu Yesus menanyakan soal makanan untuk mengingatkan kebiasaan Yesus bersama mereka. Adakah padamu makanan? Mereka memberikan sepotong ikan goreng. Lalu Yesus makan bersama dengan mereka. Dengan makan bersama, tentu Yesus ingin mengingatkan mereka akan pengalaman saat Yesus masih hidup dan menunjukkan kepada para murid bahwa Yesus hadir secara fisik, bukan hanya rohani. Lalu Yesus mengingatkan para murid tentang apa yang diajarkan kepada mereka. Yesus mengingatkan dan mengajak mereka melihat hubungan antara penggenapan nubuat dan karya penyelamatan sebagaimana disampaikan pada kitab Musa, kitab para nabi, dan Mazmur. Yesus ingin membuka wawasan mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bahwa kitab suci telah menuliskan Mesias harus menderita dan bangkit. Ia membawa misi itu untuk pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Misi itulah yang harus diteruskan oleh para murid. Agar para murid mampu melaksanakan tugas perutusan mereka, Yesus menjanjikan akan mengutus Roh Kudus. Namun, mereka harus tinggal di Yerusalem sampai mereka dilengkapi dengan kuasa itu. Setelah Yesus memberikan tugas kepada para murid, Ia membawa mereka ke Betania dan di sana Yesus mengangkat tangannya memberkati mereka sebagai tanda perpisahan. Kemudian Ia terangkat ke langit dan meninggalkan para murid. Menyaksikan semua itu, para murid sujud menyembah kepada Yesus.
Mereka mengakui kedaulatannya sebagai Tuhan, lalu mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Semuanya Yesus lakukan agar para murid mengerti benar dan meyakini bahwa Yesus telah bangkit, dan mereka melanjutkan misi Yesus mewartakan Injil. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, kita semua juga memiliki tugas perutusan yang sama dengan para murid, yaitu mewartakan bahwa Kristus telah bangkit dan membawa kabar damai sukacita kepada segala bangsa. Untuk itu diperlukan keterbukaan hati untuk menerima kehadiran Roh Kudus yang Yesus kirimkan setelah kebangkitannya. Pada hari raya kenaikan Tuhan ini, bukan semata-mata kita mengenang peristiwa Yesus diangkat ke surga dan meninggalkan para murid, tetapi sekaligus adalah peristiwa perutusan. Kita semua yang telah dibaptis dalam nama Yesus diutus melanjutkan karya misi Yesus. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kamu adalah saksi dari semua ini. Pertanyaannya adalah, kesaksian apa yang akan kita berikan kepada mereka yang kita jumpai dalam kehidupan kita, dalam keluarga, lingkungan sekitar, tempat kita berkarya, dan dimanapun kita berada? Mari kita terus berusaha menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi kebenaran hidup. Tidak ada yang boleh mengendorkan semangat kita untuk bersaksi. Walau tidak mudah, Roh Kudus pasti akan selalu mendampingi dan memberi kita kekuatan. Hendaknya kita selalu terbuka bagi karya Roh Kudus dalam diri kita. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mulia bersama Bapa di surga. Kami memandang-Mu sebagaimana Engkau turun dari surga ke atas salib-Mu, dan sebagai putra sulung yang bangkit dari antara orang mati, untuk kemudian naik ke surga sebagai pemenang jaya sepanjang masa. Kami mohon, tinggallah sekarang juga bersama kami. Bebaskanlah mereka yang diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil. Lepaskanlah gereja-Mu dari segala belenggu yang mengikatnya, dan bawalah kami semua menuju terang cahaya kemuliaan-Mu. Berilah kami agar kemuliaan-Mu senantiasa menerangi jiwa kami. Rangkulah kami agar kami selalu dekat dengan-Mu dan tidak terpisah daripada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.